Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dalam video ini untuk membahas soal UTS Matematika Diskrit tahun 2019. Soal yang akan kita bahas soal nomor 2. Nomor 1 itu bisa dilihat dalam video yang terpisah ya, video yang lain. Oke. Nomor 2. Ketahui persamaan berikut. Samaan. Ini sebenarnya bukan persamaan ya. Jadi ini ada redaksi yang salah. Ini harusnya fungsi boolean. Ini harusnya diketahui fungsi berikut. Nah, itu ada dua fungsi boolean ya, fungsi G dan fungsi H. Variabelnya sama, ada tiga variabel dan yaitu X, Y, dan Z. Oke, ekspresi booleannya berarti yang sebelah kanan sama dengan ya, ruas kanannya. Oke. Pertanyaannya, carilah penjumlahan dan perkalian dari fungsi di atas. Ini nggak perlu persamaan ya. Nah, bedanya apa persamaan dengan fungsi? Ya, kita kembali lagi ke ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat gitu kan ya. Ya, kita review sedikit. Kalau persamaan kuadrat itu biasanya disingkat PK gitu ya, persamaan kuadrat. Itu biasanya bentuknya tulisannya kan seperti ini. Misal X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini disebut persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi kuadrat ditulisnya jadi fx sama dengan x kuadrat minus 2x plus 1 gitu ya. Atau ada juga yang mengganti fx dengan y, jadi y sama dengan x kuadrat minus 2x plus 1. Nah, ini ganti y, berarti kita asumsinya ada di koordinat x dan y, seperti itu ya. Nah, itu bedanya. Persamaan kuadrat di sini ada fungsinya. Nah, fungsinya itu harus sama dengan suatu nilai, misal sama dengan 0 gitu ya, atau sama dengan berapa. Nah, kalau persamaan kuadrat biasanya satunya pasti sama dengan 0 biasanya gitu ya. Kalaupun nggak sama dengan 0 kan bisa dipindahkan ke ruas yang ada x-nya gitu ya. Kalau fungsi kuadrat itu secara umumnya ditulis fungsinya, biasanya fungsi f, berarti fx karena satu variabel ya, x gitu. Nah, ininya ekspresi fungsi kuadratnya, x kuadrat minus 2x plus 1 gitu ya. Jadi di sini x-nya bisa berapapun. Jadi ketika x-nya nilainya berapapun, maka nanti nilai fungsinya akan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau persamaan kuadrat, x-nya itu nggak bisa sembarangan. Jadi biasanya diminta nilai x yang memenuhi persamaan tersebut supaya si hasilnya itu harus sama dengan 0 ya, gitu ya. Jadi kalau persamaan kuadrat biasanya nggak ditulis tuh fx sama dengan apa gitu ya, x kuadrat min 2x plus 1, tapi fungsinya langsung dan sama dengan berapa nilainya gitu ya, sama dengan 0 seperti itu. Oke, kembali lagi ke soal. Carilah penjumlahan dan perkalian. Nah, berarti untuk penjumlahan itu ya. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan dua fungsi. Berarti ini sama aja. Penjumlahan fungsi G dan fungsi H gitu ya. Jadi yang ditanya itu G
X, Y, Z ditambah fungsi H. Seperti itu ya. Nah, ini berarti sama dengannya kita tulis di bawah saja ya, untuk menghemat tempat. Sama dengan, berarti fungsi G-nya apa? Kita masukkan. Berarti X aksen plus Y Z aksen plus X, Y, Z aksen. Nah, ini G-nya nih. Boleh kita kasih kurung dulu deh. Tambah H-nya X plus X, Z plus X, Y, Z. Nah, karena semuanya plus, kurungnya bisa kita buka, gitu ya. Jadi X aksen plus Y Z aksen plus X, Y Z aksen plus X plus X, Z plus X, Y, Z. Nah, ini apakah sampai sini? Ya, kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya, menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Oke, terus kita punya X aksen sama X tuh. Berarti bisa kita dekatkan ya. Jadi X aksen plus X. Terus mana lagi? Di sini ada X, Y, Z aksen. Oke, kita plus Y Z aksen plus misal XZ seperti itu ya. Ini plus X Y Z aksen plus X Y Z. Nah, ini yang ini X aksen plus X kemarin. Jadi apa kalau X aksen plus X? Kita belum. Coba kita buka ya. Mana filenya? Aljabar boolean. Nah, ini hukum-hukumnya. X aksen plus X. Nah, hukum komplement ya. Yang ini yang pertama. Itu sama dengan 1. Berarti ini 1. Gitu ya. Kita oke, jadinya 1 plus Y Z aksen plus X Z. Nah, yang 2 ini lihat lengkap nih, ada X, Y, Z. Nah, terus apa lagi? X sama Y-nya sama ya. Nggak ada aksennya, Z aksennya. Ini bisa pakai hukum apa? Distributif ya. Kita keluarin X, Y-nya. Z aksen plus Z. Pakai hukum distributif ya. Berarti ini 1 plus Y aksen plus XZ plus X, Y. Nah, aksen tambah nggak aksen. Berarti ini kali 1 ya. Oke. Kita kasih apa? Space lagi. Oke. Nah, berarti 1 plus Y aksen plus XZ plus XY. Nah, begitu ya. Terus coba lagi. Ini ada sama-sama ada X.
Ini X-nya, bentar, ini ada yang disebut kita ini dulu, teorema konsensus. Nah, ini jadi ada hukum-hukum dan ada teorema ya. Ada De Morgan, nah, di sini dualitas, redundant. Nah, di sini ada teorema konsensus. Nah, ininya lihat nih. AB plus A komplement C plus BC bisa disederhanakan jadi AB plus A komplement C. Gitu ya. Berarti yang hilang apa? Yang hilang BC-nya ya. BC. Jadi seperti itu ya. AB, BC-nya berarti ini nih. Kalau di sini B, sini C plus BC. Kalau di sini B komplement, C komplement berarti B komplement, C komplement. Gitu ya. Oke, kita coba kita balik lagi atau coba kita ini. Kita ambil teorema konsensus. Kita copy ke sini ya. Belum ke itu ya. Nah, kita masukkan ke sini. Coba. Adakah? Bisakah masuk ke situ? A. Berikutnya A-nya komplement. Itu ya, bentuknya harus seperti itu ya. Berarti di sini Z nih. Ini ada komplemennya, berarti ini bisa kita ubah misal jadi gini ya. Berarti ZX tambah Z aksen Y tambah, nah pas ya, tambah XY ya kan. Z X yang ini kita taruh di depan, XZ kita tukar jadi ZX, YZ aksen itu jadi Z aksen Y plus X Y. Nah, ini sama ya. Berarti ini kan A-nya jadi Z nih. ZX. Berarti di sini jadi Z aksen Y. Nah, B sama C-nya ada di sini kan, X, Y. Gitu ya. Nah, jadinya tinggal berarti bagian yang ini bisa kita hilangkan nih. Pakai teorema konsensus nih yang atas ya, yang pertama. Yang bentuk SOP-nya. Oke, berarti jadinya sama dengan 1 plus ZX plus Z aksen Y. Nah, seperti itu. Nah, plus 1 coba kita ini lagi. Hukum aljabarnya. Kalau plus 1 nggak ada ya. Oh, ini nih. Ada hukum dominansi. Kalau plus 1, apapun itu ditambah 1, hasilnya selalu 1. Sama aja dengan 0.
gitu ya. Setiap apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti yang ini ya ini boleh lah gitu saudara. Tapi karena di depan ada 1, jadi pasti hasilnya 1 ya. Jadi misal ini yang 2. Kalau kita misal 1 plus ZX, berarti ini hasilnya 1. Gitu ya. Itu hasilnya jadi 1 plus Z aksen Y. Nah, ini ditambah 1 lagi. Jadi hasilnya 1. Sel akhirnya. Oke. Selesai. Gitu ya. Ini untuk yang penjumlahan. Sekarang perkaliannya. Kita copy dulu ya. Kita pindahkan dulu ke bawah. Ini kita tarik dulu. Oke. Oke, kita lanjut nomor yang perkaliannya ya. Sekarang perkalian. Tadi sudah untuk yang penjumlahan. Nah, perkalian. Berarti itu perkalian fungsi G dan fungsi H. Jadi G, X, Y, Z dikali H, X, Y, Z. Tulisnya di bawahnya aja ya, sama dengan. Nah, ini jangan lupa dikurung ya. X aksen plus Y, Z aksen plus X, Y, Z aksen dikali X plus X, Z plus X, Y, Z. Nah, ini 3 suku kali 3 suku. Berarti ini perkalian air mancur ya, atau perkalian pelangi. Ada yang nyebutnya. Gitu ya. Jadi, ininya begini. Berarti X aksen. Gitu ya. Ini kan aksen kali ke X. X aksen kali XZ. Terus X aksen kali XYZ gitu ya. Nanti beda lagi ya ininya. Misal yang tengah dikali lagi gitu ya. Berarti ini kali X dan seterusnya seperti itu ya. Ini kita hapus aja deh. Nah, gitu ya. Itu ada yang nyebutnya perkalian air mancur atau perkalian pelangi. Oke. Berarti kita kalikan X aksen X, X aksen XZ, X aksen XYZ tambah Y. Nah, ini YZ aksen X. Oke, boleh. Kita kali itu dulu ya. Tambah Y Z aksen X Z tambah Y Z aksen X Y Z tambah di bawahnya X Y Z X tambah X Y Z aksen X Z
tambah X, Y. Z aksen X, Y, Z. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya disederhanakan. Nah, sekarang lihat. Paling mudah gini. Terlihat banyak ada perkalian antara variabelnya satu aksen, satu enggak. Satu ada aksennya, satu tidak ada aksennya. Contohnya ini. Gitu ya, ini. Ini. Gitu ya. Terus ini. Terus ini. Z. Terus ini ada Z aksen sama Z. Ini juga Z aksen dengan Z. Nah, kita lihat lagi di hukum-hukum aljabar boolean. Hukum komplement ya. Perkalian. Satu ada aksennya, satu tidak ada aksennya. Berarti itu hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi itu ini jadi 0 ya. Jadi yang pertama 0. Yang kedua berarti 0 kali Z, 0. Yang ketiga juga ya ini kali semua kan. Jadi 0 kali Y kali Z. Jadi 0. Ini kita tulis lagi, X-nya kita taruh depan ya. Sesuai alfabet abjad. Plus yang ini jadi 0. Berikutnya 0. Nah, itu ada X-nya 2. Plus ini berarti jadi 0. Nah, 0 ya. Jadi yang 0 ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa 2. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya yang ini ada yang 2 nih sama X sama X gitu ya. Kita lihat lagi. Kalau sama dikali mana? Nah, ini hukum idempoten yang kedua. A kali A sama dengan A. Berarti X kali X sama dengan X. Gitu ya. Jadi yang 0, 0, 0, 0, 0 bisa kita hilangkan. Berarti sih dia langsung X, Y, Z aksen. Plus, nah ini X kali X jadi X ya. Berarti itu X, Y, Z aksen. Nah, ini sama nih. X, Y, Z aksen. Kita lihat lagi. Kalau sama, dijumlahkan mana? Hukum idempoten lagi. Tapi yang pertama, penjumlahan ya. Idempoten penjumlahan. A ditambah lagi dengan A, hasilnya tetap sama dengan A. Jadi, cukup ditulis satu kali gitu ya. Nah, jadi kita scroll dikit ke bawah. Nah, ini sama dengan terakhir berarti hasil akhirnya X, Y, Z aksen. Nah, sampai situ ya. Itu hasil perkalian fungsi G dan fungsi H. Hasilnya X, Y, Z aksen. Oke, semoga bisa dipahami penjelasannya. Itu ya, insya Allah untuk soal berikutnya dibuat dalam video yang terpisah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.